Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini berjumpa kembali ya dengan Budita dalam pembelajaran tematik sayang. Hari ini kita akan belajar tematik tema 8. Subtema 1 di pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum kita belajar, Bu Guru minta tolong silahkan siapkan buku tema 8-nya ya dan alat tulisnya. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya ikuti Bu Guru. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa bersama-sama, kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, serta pemahaman ilmu yang baik dalam menuntut ilmu hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bu Guru akan selalu ingatkan kalian agar selalu menerapkan protokol kesehatan ya sayang, dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Oke, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kita akan belajar di tema 8, subtema 1 di pembelajaran yang ketiga. Untuk pemetaan kompetensi dasarnya, ada bahasa Indonesia, nanti kita akan belajar kosakata tentang peristiwa siang dan malam. Kemudian matematika, nanti kita akan membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. Kemudian PPKN, nanti kita akan mengulang kembali untuk mengenal simbol-simbol sila Pancasila. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti kalian dapat mengidentifikasi kosakata terkait peristiwa siang dan malam, kemudian mampu mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Nanti juga kalian diharapkan dapat menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan sila kelima ya. Dan nanti kalian diharapkan juga dapat menyusun gambar sila kelima ya. Nah, sekarang kita langsung saja di halaman 20. Kita mau belajar bahasa Indonesia dulu ya. Nah, di pembelajaran ketiga halaman 20, Bu Guru bacakan dulu ya. Ayo mengamati, bacalah dengan nyaring. Pulang sekolah, hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Kira-kira kalian sudah bisa belum naik sepeda? Oh, ada yang sudah pasti ya. Pasti juga ada yang mungkin takut naik sepeda. Nah, ini kita lihat ya, ini ada Siti dan teman-temannya lagi naik sepeda. Nah, sekarang kita lihat di halaman 21. Banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Permainan apa saja yang dapat kalian lakukan di dalam rumah? Yuk sekarang kita pasangkan gambar di bawah ini ya. Kita lihat. Nah, kalau suasananya sedang sedang mendung gitu ya, kayaknya mau turun hujan nih. Nah, kalian bisa bermain di dalam ruangan seperti Udin dan Edo. Nih mereka main puzzle sama main mobil-mobilan. Terus kalau udaranya sedang cerah, suasananya sedang tidak mendung, kalian bisa main di luar seperti main sepeda, perosotan, terus ada yang mainan ayunan, terus ada yang naik-naik pohon ya ini ya.
Nah, kita lihat nih, saat panas kita bisa bermain mobil-mobilan atau permainan yang lain di dalam rumah seperti tadi ya yang sudah Bu Guru jelaskan. Nah, sekarang kita lihat di halaman 22 sayang. Nah, sekarang kalian diminta untuk memberikan tanda. Nah, tanda bintang untuk permainan yang bisa dilakukan di luar rumah. Kalau tanda lingkaran untuk permainan yang bisa dilakukan di dalam rumah. Oke, yuk kita mulai dulu dari gambar yang pertama. Main ini para muslimah sedang main. Bisa dilakukan di mana? Iya, di dalam rumah. Sebetulnya juga bisa ya dilakukan di luar rumah, tetapi biasanya lebih enak dilakukan di dalam rumah. Kemudian ada yang lagi main kasti, gambar kedua. Pasti kastinya di luar rumah, jadi diberi tanda bintang. Nggak mungkin kan kasti masak di dalam rumah, nanti mecahin kaca. Nah, selanjutnya gambar ketiga ini main egrang ya ini ya. Nah, kalau egrang pasti dilakukan di luar rumah, jadi harus dikasih tanda bintang. Ini ada main boneka-bonekaan, berarti dilakukan di dalam rumah, jadi kasih lingkaran ya. Terus selanjutnya ini ada main monopoli. Nah, siapa yang senang main monopoli? Banyak ya yang suka ya. Nah, ini Udin, Edo sama Beni ya lagi main monopoli, berarti bisa dilakukan di dalam rumah, berarti dikasih tanda lingkaran. Terakhir ada main sepeda. Kira-kira main sepeda di mana? Kasih bintang atau lingkaran? Iya, dikasih bintang karena harus dilakukan di luar ya. Masa di dalam rumah main sepedaan nanti nabrak-nabrak meja ya. Nanti rusuh rumahnya. Oke, sudah semua ya diisi, kasih tanda bintang dan tanda apa ini? Lingkaran. Sekarang kita lihat di halaman 23, kita mau belajar matematika ya. Matematikanya kita akan belajar untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, di sini ayo berlatih. Bu Guru bacakan dulu ya, silakan disimak dengan baik. Siti dan teman-teman asik bersepeda, mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat, layang-layang Udin lebih tinggi daripada Beni. Tahukah kamu mengapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Beni. Nah, kita lihat nih, layang-layangnya Udin, wah tinggi sekali. Ini layang-layangnya Beni tidak terlalu panjang ya. Nih kita lihat, oh ternyata talinya Udin dan Beni itu berbeda, lebih panjang dari talinya Udin nih. Yang lebih panjang talinya Udin nih layang-layangnya, jadi beda. Nah, sekarang kita lihat lagi di halaman 24. Nah, di sini Bu Guru minta tolong kalian untuk menghitung. Yuk, kita lihat. Panjang tali layang-layang Udin setelah dihitung dengan jengkal tangan ya. Atau kalau orang Jawa bilang kilaan. Nah, 1 kila itu 1 jengkal. Nah, bisa dilihat ya. Kalau 1 depa itu tangannya direntangkan. Nanti dari lengan sebelah tangan di sebelah kanan sampai tangan sebelah kiri ya, ukurannya ya bisa dilihat ini 1 depa. Kalau 1 jengkal itu 1 kilaan kalau orang Jawa bilang. Nah, kemudian setelah dihitung ternyata panjang talinya Udin itu 30 jengkal, kalau Beni itu 20, berarti pasti lebih panjang tali layang-layang Udin ya. Nah, kemudian kalau dihitung dengan jengkal, layang-layang Udin itu talinya panjangnya 30 jengkal. Sudah ya, tadi sudah Bu Guru jelaskan ya, jengkal ya 30 dan 20. Makanya tali layang-layang Udin itu lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Sampai sini paham ya, jengkal itu 1 kilaan kalau orang Jawa bilang. Kalau 1 depa berarti tangannya keduanya direntangkan, baru diukur dari ujung tangan sebelah kanan ke ujung tangan sebelah kiri. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 25. Nah, di situ silakan nanti kalian isi di rumah, kalian berlatih mengukur
panjang ikat pinggangmu. Ayo, punya ikat pinggang semua kan pasti. Kalau kalian nggak punya ikat pinggang, berarti nanti pinjam ikat pinggang mama atau ayah ya. Ayah atau bunda boleh. Nanti ikat pinggangnya kalian ukur dengan menggunakan pensil dan jengkal. Pensilnya, pensil kalian sendiri ya yang sudah diraut. Ya, pakai pensil kalian yang sudah diraut. Kemudian untuk jengkalnya, nanti pakai jengkal kalian sendiri ya, dikilai nanti. Ada berapa jengkal dan ada berapa pensil ukurannya nih. Sudah ada contohnya di atas ya. Kemudian nanti berapa panjang penggaris kayu Bu Guru? Nanti kalian tidak perlu pakai penggaris kayu Bu Guru ya. Kan di sekolah, kalian di rumah. Nanti bisa pakai penggaris kalian masing-masing di rumah ya. Nanti kalian ukur dengan menggunakan jengkal dan panjang lidi. Panjang lidinya nanti bisa kalian pakai ganti dengan ini tusuk gigi. Di rumah ada ya tusuk gigi ya. Kalau nggak ada tusuk gigi berarti boleh pakai pensil, nggak apa-apa. Nanti batang lidinya dicoret ganti pensil. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, kalau sudah paham berarti Bu Guru lanjutkan lagi. Nah, di sini ada keterangan, jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku karena nanti ukurannya setiap orang akan berbeda ya. Ukuran jengkal kita antara Bu Guru sama kalian pasti berbeda, antara kalian sama orang tua kalian pasti juga akan berbeda. Nah, kemudian satuan panjang tidak baku lainnya ada pensil. Nanti kalian bisa ukur pakai pensil seperti tadi ya, panjang ikat pinggang nanti pakainya pensil ngukurnya, kemudian bisa pakai pulpen, bisa pakai lidi, pakai langkah kaki, bisa pakai korek api dan yang lainnya, bisa pakai tusuk gigi ya tadi ya Bu Guru bilang ya. Nah, begitu ya sayang ya. Sekarang kita lanjutkan lagi di halaman 26. Nah, di halaman 26 ini juga masih tentang mengukur panjang. Nanti untuk tongkat pramuka, kalian yang punya silahkan diukur. Biasanya kalau kalian kelas 1 kan belum punya ya, yang punya kakak. Kalau kakak udah punya tongkat pramuka, boleh diukur. Mengukurnya pakai pulpen sama jengkal ya, jengkal itu dikilai. Kemudian nomor 4, panjang lengan kirimu. Nanti bisa kalian ukur sendiri ya, pakai jengkal, pakai pulpen. Kemudian terakhir, berapa panjang tali sepatu? Tali sepatu, kalian kalau sepatunya nggak punya tali, berarti boleh pakai tali sepatu kakak, boleh. Kalau kakak punya sepatu yang bertali ya, atau tali sepatu bunda, atau tali sepatu ayah, boleh ya. Nanti seadanya sepatu yang ada talinya aja di rumah, punya kakak atau punya adik, punya ayah atau punya mama ya, nanti boleh diukur kalau kalian nggak punya sepatu yang bertali. Oke, selanjutnya di halaman 27. Nah, di sini kalian diminta untuk mengurutkan benda-benda yang sudah diukur. Kita urutkan berdasarkan hasil pengukuran dengan jengkal, mulai dari yang paling panjang. Nah, ini tadi kan kalian sudah ukur tuh ikat pinggang ada 10 jengkal, berarti kan misalkan paling banyak itu, paling panjang itu ikat pinggang berarti diletakkan di nomor 1. Kemudian tadi ada apa lagi? Ada lengan ya, ada penggaris, kemudian ada lengan kirimu, kemudian ada tali sepatu. Nah, nanti kalian urutkan di sini ya, mana yang paling panjang diurutkan ya. Hasil pengukuran kalian tadi silakan ditulis di halaman 27. Paham ya sampai sini ya? Dan diurutkan mulai dari yang paling panjang. Nah, ikat pinggang ini kan 10 jengkal. Nanti mungkin tali sepatu 8 jengkal mungkin ya. Guru nggak tahu nanti tali sepatu kalian masing-masing. Oke, paham ya? Tadi yang sudah kalian ukur, kalian tulis di sini dan diurutkan dari yang paling panjang. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Di halaman 28, kita akan belajar PPKN tentang sila kelima. Ayo, siapa yang masih ingat bunyi sila kelima? Ya, bersama-sama. Bunyinya apa, sayang? Iya, betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nulisnya sudah bisa belum ya?
Nanti yang belum bisa menulis lengkap bunyi sila kelima boleh belajar di rumah ya dengan ayah bunda ya. Nah, kemudian untuk contohnya, contoh dari pengamalan sila kelima ya, contohnya adalah bersikap adil kepada teman-teman, berbuat baik kepada sesama. Kita tidak boleh membedakan teman yang satu dengan teman yang lain ya, nggak boleh pilih-pilih teman. Harus bersikap adil kepada teman-teman kalian ya. Kemudian seperti yang sudah kita pelajari tadi, lambang sila kelima itu adalah padi dan kapas. Melambangkan apa? Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan, sedangkan warna putih melambangkan kebenaran. Kalau padi dan kapas biasanya melambangkan kemakmuran ya sayang ya kalau dijadikan satu. Padi dan kapas. Kemakmuran. Nah, sekarang kita lihat di halaman 28 juga itu ada apakah bunyi sila kelima Pancasila? Kalian udah hafal ya? Silakan ditulis. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, silakan ditulis di sini. Kemudian apa lambang sila kelima Pancasila? Tadi sudah kita pelajari bersama ya, yaitu padi dan kapas. Nanti kalian boleh isikan di titik-titiknya. Terakhir, sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima? Tadi sudah ya, Bu Guru sampaikan, harus berlaku adil kepada teman-teman kalian. Tidak boleh membeda-bedakan teman ya, dan harus berbuat baik kepada teman-teman kita. Nah, sekarang kita lihat di halaman 30 dan 31. Di situ kalian diminta untuk menggunting. Nah, ingat guntingnya harus satu lembar aja ya, nggak boleh menggunting lembar yang lain. Hati-hati nanti mengguntingnya. Dan harus hati-hati juga dalam menggunting. Tidak boleh sambil bercanda, tidak boleh sambil bermain ya. Harus juga ditemani sama ayah atau bunda ya, hati-hati karena gunting adalah benda tajam yang bisa melukai kita. Jadi harus hati-hati dan harus ditemani oleh orang tua. Nah, ini dia. Silakan nanti digunting dulu gambarnya, baru ditempelkan di kotak halaman 31. Kita lihat. Nah, ini contoh ya dari Bu Guru kalau sudah digunting kemudian ditempel hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti kalian bisa berkreasi sendiri, digunting baru ditempel. Ingat hati-hati ya, ngelemnya jangan terlalu banyak ya. Kemudian kita lihat di halaman 32. Nah, di sini kalian diminta untuk berdiskusi bersama dengan teman sekelompok. Nah, karena masih pandemi, kalian masih belajar di rumah, berarti nanti kalian boleh dong diskusi dengan orang tuanya, sama ayah, sama bunda, atau dengan adik atau kakaknya ya. Nanti silakan diisi adil terhadap ayah, contoh peristiwanya apa yang sudah pernah kamu lakukan. Kemudian adil terhadap ibu apa, kemudian sama saudara, sama teman. Silakan ditulis peristiwanya apa yang sudah pernah kalian lakukan. Paham ya? Gak usah terlalu panjang ceritanya, yang penting intinya saja ya. Sudah ada sikap adilnya. Oke, selanjutnya kita lihat di halaman 33. Oke, di halaman 33. Nah, nanti setelah kalian mengisikan tadi cerita tentang berbuat adil kepada ayah, bunda, kemudian kepada teman, kepada saudara, insya Allah nanti saat kita bertemu di Zoom, nanti Bu Guru akan minta salah satu dari kalian untuk membacakan ceritanya ya. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillah ternyata untuk pelajaran 3 sudah selesai sayang. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa kalian pahami dengan baik ya. Kalau nanti kalian mengalami kesulitan, kalian bisa WA Bu Guru ya, menanyakan mungkin bagian mana yang belum paham boleh ditanyakan ya. Dan Bu Guru selalu doakan agar kalian selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas-tugas dari Bu Guru. Amin. Oke, berarti sampai di sini dulu ya untuk pembelajaran kali ini.
Bu Guru mohon maaf ya sayang apabila hari ini ada salah dan kekurangan. Berarti Bu Guru tutup ya untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya. Bu Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.